Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafanata. Nah, di sini saya akan membahas tentang sampel penelitian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri sampel. Ciri-ciri sampel yang pertama adalah sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sesus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dengan estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Lalu ada keuntungan sampling. Yang pertama, memudahkan penelitian karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Selain itu, bila populasinya terlalu besar, dikhawatirkan akan terlewati. Yang kedua, penelitian lebih efisien dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam mengumpulkan data, artinya jika subjek banyak dikhawatirkan adanya banyak bahaya biar dari orang yang mengumpulkan data. Yang keempat, penelitian lebih efektif jika penelitian bersifat destruktif atau merusak, yang menggunakan spesimen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring populasi yang jumlahnya banyak. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam proses pengambilan sampel. Menurut Cikmod 2000, Kuncro 2003, serta Indrianto dan Supomo 2003 dalam buku Harnain menyebutkan bahwa dalam melakukan pengambilan sampel dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan populasi target. Yang kedua, membuat kerangka sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Yang kelima, melakukan pengambilan sampel. Prosedur pengambilan random sampling. Membuat dan menyusun kerangka sampel atau sampling frame. Yang kedua, menentukan akan angka random terpilih yaitu dengan cara yang pertama lotre, yang kedua tabel angka random. Bagian C, membuat atau menyusun daftar sampel yang terpilih berdasarkan angka random terpilih. Kriteria rancangan sampel yang dapat diandalkan. Tujuan teori penarikan sampel adalah efisiensi tanpa mengabaikan presisi atau ketetapan, yaitu tingkat ketelitian antara nilai populasi dan nilai sampel. Dalam menerapkan prinsip ini, setiap prosedur penarikan sampel selalu mempertimbangkan ketelitian dan biaya sebagai konsekuensi dari pendekatan penentuan besar sampel. Persoalannya kemudian muncul ketika setiap penelitian hanya menggunakan sampel sebagai data untuk penarikan kesimpulan. Untuk itu perlu pemahaman tentang kriteria rancangan sampel yang baik, antara lain yang pertama ada unbiased atau tidak bisa, artinya nilai pada sampel X sama dengan nilai pada populasi Y. Jika dirumuskan X sama dengan P atau D sama dengan X, P sama dengan 0, bias selalu ada. Pengaruh bias diabaikan jika selain nilai bias kurang dari 10%. Contohnya, peneliti ingin mengetahui rata-rata konsumsi sayur anak SMP di kota X. Dari hasil survei pada 200 anak, diperoleh rata-rata konsumsi sayur 150 gram per hari. Ketika dibandingkan dengan data seluruh populasi anak SMP, rata-ratanya juga 150 gram per hari. Artinya, sampel tidak bias karena nilainya sama atau hampir sama dengan populasi. Dan yang
kedua, variasi minuman. Variasi minimum. Suatu cara penarikan sampel dengan cara tertentu yang dilakukan secara berkali-kali menghasilkan varians yang paling kecil. Itulah sampel yang baik. Maka cara penentuan besar sampel itulah yang terbaik. Contohnya, peneliti asupan protein pekerja pabrik, jika menggunakan cara sampling acak sederhana berulang kali, hasil perhitungan rata-rata asupan protein tidak jauh berbeda antara sampel varians kecil. Hal ini lebih baik dibandingkan kalau menggunakan cara sampling sembarangan yang membuat hasil berbeda jauh antara sampel atau varian besar. Dan yang ketiga, konsistensi. Artinya jika besar sampel diperbesar terus hingga mendekati besarnya populasi, maka nilai sampel X akan mendekati nilai populasi P. Contohnya, peneliti ingin meneliti status gizi balita di seluruh kecamatan. Awalnya hanya mengambil sampel 50 balita, hasil rata-rata berat 12 kilo. Saat sampel diperbesar menjadi 200 balita, rata-rata 12,1 kg. Saat sampel diperbesar lagi, mendekati jumlah balita di kecamatan itu, hasilnya tetap mendekati 12 kilo. Artinya semakin besar sampel, semakin konsisten mendekati kondisi populasi sebenarnya. Dan yang keempat, sufficiency atau kecukupan. Indikator secara definitif tentang kecukupan ini tidak ada. Pendekatan yang dipakai adalah jika kaidah penutupan besar sampel sudah terpenuhi, sudah dianggap sufficient. Contohnya, seorang peneliti ingin tahu berapa sering anak SD minum minuman manis. Di sekolah ada 500 siswa. Kalau meneliti semua tentu butuh waktu lama. Setelah dihitung cukup ambil 50 siswa saja. Untuk ambil 50 siswa saja untuk mewakili seluruh sekolah. Jadi meskipun hanya sebagian kecil, jumlah itu dianggap cukup untuk menggambarkan kebiasaan minum manis di sekolah tersebut. Kriteria sampel. Yang pertama ada kriteria inklusi atau kriteria yang layak diteliti. Karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Lalu yang kedua ada kriteria eksklusi atau kriteria yang tidak layak diteliti. Menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai sebab tersebut antara lain. Yang pertama, terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu. Yang kedua, terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksana seperti subjek yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Yang ketiga, hemat etis. Yang keempat, subjek menolak berpartisipasi. Lalu ada non-probability. Sampel yang baik harus dapat menggambarkan seluruh karakteristik yang ada pada populasinya. Karena itu, sebelum dilakukan pengambilan sampel, peneliti harus mempelajari ciri, sifat, dan sebaran populasi penelitinya sebagai dasar untuk menentukan sampel penelitiannya. Lalu, systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut urutan dari angka populasi yang telah diberi nomor urut. Contoh, misalnya seseorang peneliti ingin meneliti pola sarapan siswa SMP dari total 500 siswa, peneliti ingin mengambil 100 siswa sebagai sampel. Lalu yang kedua ada code sampling. Code sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Contohnya, peneliti ingin mengetahui kebiasaan makan sayur remaja SMA. Kota ditetapkan berdasarkan prodi 30 mahasiswa prodi TLM, 30 mahasiswa prodi gizi, dan 30 mahasiswa prodi MEK. Sampel diambil sesuai kota tersebut agar
agar semua tingkat prodi terwakilkan. Lalu yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling atau sampel yang bertujuan atau pertimbangan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti asupan protein pada remaja yang memilih pola makan vegetarian, maka sampel dipilih secara sengaja hanya dari remaja yang memakai konsistensi vegetarian minimal 1 tahun, bukan dari seluruh remaja secara acak. Lalu yang keempat ada accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Peneliti ingin meneliti pada pemberian makan tambahan pada balita. Ia datang ke posyandu dan mewawancarai ibu yang kebetulan hadir pada hari itu, tanpa memilih atau mengundi terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti kebiasaan sarapan dan hubungan dengan status gizi di sebuah PAUD. Jumlah siswanya hanya 25 anak. Karena jumlahnya sedikit, maka semua anak dijadikan sampel. Lalu yang keenam ada consensus sampling atau sampel keinginan. Consensus sampling melibatkan pemilihan peserta berdasarkan ketersediaan mereka dengan mudah. Contohnya, peneliti membagikan kuesioner elektronik mengenai asupan gizi harian kepada mahasiswa yang aktif di grup media sosial fakultas, karena mereka adalah kelompok yang mudah dihubungi dan cepat merespon. Lalu yang ketujuh ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Dalam sebuah kota terdapat komunitas vegetarian yang tidak banyak terekspos. Peneliti awalnya mewawancarai beberapa anggota komunikasi vegetarian, lalu mereka memperkenalkan peneliti kepada anggota komunitas lainnya yang memiliki pola makan sejenis. Lalu di sini ada kelebihan sampling non-probability. Yang pertama ada kemudahan implementasi. Non-probability sampling sering digunakan ketika tidak ada kerangka populasi yang lengkap atau daftar populasi yang tidak mudah tersedia. Contohnya, peneliti ingin tahu jenis jajanan favorit anak SD. Ia langsung mewawancarai anak-anak yang sedang ada di kantin sekolah tanpa harus mengundi atau membuat daftar semua siswa. Cara ini mudah dilakukan karena respon langsung tersedia di tempat. Lalu yang kedua ada hemat biaya. Metode pengambilan sampel non-probabilitas seringkali lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada pengambilan sampel probabilitas. Contohnya, peneliti ingin mengetahui konsumsi buah pada ibu hamil. Daripada mengeluarkan biaya besar untuk survei ke banyak desa, peneliti hanya mewawancarai ibu hamil yang datang ke satu puskesmas tertentu. Biaya lebih hemat karena tidak perlu transportasi ke banyak tempat. Lalu yang ketiga, fleksibilitas. Metode non-probability sampling memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Contohnya, peneliti ingin mengevaluasi pada makanan balita di sebuah desa, tapi hanya memiliki akses ke beberapa keluarga yang mudah dijangkau. Nah, di sini saya akan memberikan soal yang pertama, di mana seseorang peneliti ingin mengetahui pola konsumsi energi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Dari total 2000 mahasiswa, peneliti hanya mengambil 150 mahasiswa untuk diteliti dengan hasil yang bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Hal ini menunjukkan ciri-ciri sampel yaitu A. Mewakili polusi dengan akurasi terukur, B.
memungkinkan peneliti mengambil keputusan tanpa sensus. C. Hemat biaya dan waktu. D. Dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. E. Mempunyai kriteria dan eksklusi. Pembahasannya, sebelumnya jawabannya adalah A, yaitu mewakili populasi dengan akurasi terukur. Sampel dipakai agar peneliti tidak perlu meneliti semua populasi. Jika pengambilan sampel dilakukan, dapat digeneralisasikan pada populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Artinya, sampel tersebut bisa mewakili populasi dengan akurasi. Lalu soal yang kedua, peneliti gizi ingin mengetahui kebiasaan sarapan anak SD. Dari daftar 400 siswa, peneliti melakukan pengundian nama untuk memilih 100 siswa yang akan dijadikan responden. Kasus ini menunjukkan ciri sampel: A. Tidak bias. B. Setiap unit analisis punya probabilitas sama. C. Varians minimum. D. Kecukupan. E. Konsistensi. Pembahasannya, sebelumnya jawabannya adalah B. Setiap unit analisis punya probabilitas sama. Dengan metode undian, semua siswa dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Inilah ciri dari sampel random sampling, di mana setiap unit analisis memiliki probabilitas setara. Lalu soal yang ketiga, dalam penelitian gizi remaja, peneliti hanya memiliki responden yang memenuhi syarat, berusia 15-18 tahun, tidak sedang sakit kronis dan bersedia mengisi kuesioner. Hal ini menunjukkan ciri sampel yaitu A. Mewakili populasi dengan akurasi terukur. B. Hemat biaya dan waktu. D. Dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. D. Setiap unit analisis punya probabilitas sama. E. Konsistensi. Pembahasannya, jawaban sebelumnya adalah C. Dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pembahasan, dalam penelitian, sampel sering ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau inklusi atau eksklusi. Hal ini dilakukan agar responden sesuai dengan tujuan penelitian, misalnya usia, kondisi kesehatan, atau kesediaan mengikuti penelitian. Terima kasih buat semua saudara-saudari yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat kepada saudara dan saudari semua. Bye. Nah, di sini saya akan membahas tentang sampel penelitian lanjutan. Perkenalkan, nama saya Delia Tavernao dengan NIM 11202301, Program Studi Sarjana Gizi. Yang pertama ada probability sampling. Secara sederhana, probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel memiliki peluang yang sama besar dan merata untuk setiap unit dalam populasi. Lalu di sini ada teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada metode acak sederhana atau sampling random sampling. Metode acak sederhana diterapkan pada populasi yang sangat homogen. Metode yang digunakan biasanya adalah mendaftar seluruh populasi lalu dengan sistem lotre didapatkan sampel yang sesuai dengan besar sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh, misalnya seseorang peneliti akan meneliti dengan jumlah populasi 300 orang, maka menurut tabel Kreutzmorgen, jumlah sampelnya 169 orang. Lalu yang kedua ada metode sistematis. Metode ini adalah sebuah metode yang sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogen di dalam populasi. Misalnya, jika jumlah populasi adalah sebesar 200 orang, sementara jumlah sampel adalah 10 orang, maka sampel terpilih adalah urutan yang sesuai dengan 100/10 sama dengan 10, yaitu sampel nomor urut 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Yang
ketiga, metode acak berlapis atau stratif random sampling. Metode ini digunakan jika dalam populasi terdapat perbedaan atau strata tertentu. Contohnya, dosen Universitas Budi Dharma Sejahtera dengan jumlah 300 orang dikelompokkan berdasarkan setara pendidikan terakhir, yaitu S1 170, S2 100, dan S3 30, dengan menggunakan tabel Crissey-Morgan dengan tingkat kesalahan 5%. Jumlah sampel penelitian ini adalah 160 orang. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Yang satu, tamatan S1 170 dibagi 300 dikali 169 sama dengan 96 orang. Yang kedua, tamatan S2 100 dibagi 300 dikali 169 sama dengan 56 orang. Tamatan S3 30 dibagi 300 dikali 169 yaitu 169 orang. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 169 orang. Yang keempat, metode kelompok atau gugus. Metode cluster sampling adalah metode di mana diasumsikan bahwa populasi memiliki kelompok-kelompok yang satu sama lain memiliki karakteristik yang hampir sama. Contohnya, misalnya di Indonesia dengan provinsi 38 dan sampelnya menggunakan 15 provinsi. Pengambilan provinsi itu dilakukan secara random, namun pengambilan secara random perlu dibuat cluster atau kelas sehingga lebih mudah dalam pengambilan sampel. Dan yang kelima, metode bertahap atau multi-stage sampling. Dalam keadaan di mana terdapat populasi yang sangat besar dengan tingkat sebaran yang luas disertai karakteristik yang berbeda-beda, maka diperlukan metode pengambilan sampel yang mengkombinasikan seluruh metode. Metode ini disebut sebagai multi-stage sampling. Memilih teknik sampling yang paling tepat tentunya tidak mudah. Lalu di sini ada kelebihan probability sampling. Yang pertama, sampling random sampling. Kelebihannya memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Yang kedua, mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan konsumsi sayur dengan status gizi pada siswa SMP di Kota Medan. Dari total 500 siswa, peneliti membuat daftar seluruh nama siswa lalu mengetahui 100 nama secara acak menggunakan komputer untuk dijadikan responden. Yang kedua, probability stratif random sampling. Kelebihannya lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya, dapat menghitung tingkat presisi dapat pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistennya. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui status gizi balita di Kota Medan. Balita dikelompokkan berdasarkan usia 0,23 bulan, 24 sampai 59 bulan dari total 1000 balita. Terdapat 400 balita usia 0,23 bulan dan 600 balita usia 24 sampai 59 bulan. Peneliti ingin mengambil sampel 200 anak, maka ia mengambil 80 balita usia 0,23 sampai 23 bulan, 40% dan 120 balita usia 24 sampai 59 bulan. 60% secara acak dari masing-masing strata. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratif random sampling. Kelebihannya memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa kelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Contohnya, seorang peneliti ingin melihat status gizi balita Kota Medan. Populasi
Populasi terdiri dari balita dengan kelompok usia 6 sampai 24 bulan sebanyak 20% dan 25 sampai 59 bulan sebanyak 80%. Karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang seimbang dari kedua kelompok usia, maka ia mengambil sampel yang sama dari kedua strata meskipun jumlahnya berbeda. Misalnya 100 balita diambil dari usia 6 sampai 24 bulan dan 100 balita dari usia 25 sampai 59 bulan. Lalu yang keempat ada cluster sampling. Kelebihannya yang pertama lebih sedikit mengeluarkan sumber daya baik tenaga maupun modal uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya. Meningkatnya kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah mewakili seluruh populasi. Contohnya, seorang peneliti ingin menilai status gizi balita di Kabupaten X. Kabupaten tersebut memiliki 20 kecamatan dan peneliti menggunakan cluster sampling dengan memilih secara acak 5 kecamatan sebagai klaster. Dari setiap kecamatan yang terpilih, semua balita di posyandu yang ada diteliti keterkaitan gizi untuk mengetahui prevalence stunting atau gizi kurang di wilayah tersebut. Lalu yang kelima ada multi-stage sampling. Kelebihannya, yang pertama lebih efisien dari single stage sampling karena lebih luas dan memberikan keleluasan bagi penarik sampling untuk memanfaatkan informasi tentang populasi yang telah diketahui. Yang kedua, pembagian subkelompok menjadi sampling unit Henning dilakukan pada subkelompok yang terpilih pada tahap selanjutnya. Contohnya, peneliti gizi ingin mengetahui status gizi balita di Kabupaten X. Tahap pertama memiliki beberapa kecamatan acak dari seluruh kecamatan di Kabupaten X. Tahap kedua, dari kecamatan terpilih dipilih beberapa desa secara acak. Tahap ketiga, dari desa yang terpilih dipilih keluarga yang memiliki balita. Tahap keempat, dari setiap keluarga dipilih satu balita untuk diukur status gizinya. Lalu di sini saya akan membahas soal yang pertama, di mana dalam penelitian gizi pada pasien rawat inap, peneliti sudah menentukan jumlah sampel 120 orang. Kemudian peneliti membagi sampel berdasarkan penyakit yang diderita, diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal. Sesuai proporsi populasi, teknik pengambilan ini disebut A. Cluster sampling, B. Strative random sampling, C. Purposive sampling, D. Simple random sampling, E. Systematic sampling. Pembahasannya, sebelumnya jawabannya adalah B. Strative random sampling. Setelah jumlah sampel ditentukan, peneliti melakukan pembagian berdasarkan strata atau jenis penyakit. Ini disebut strative sampling karena sampel dipilih proporsional sesuai kelompok dalam populasi. Lalu soal yang kedua, peneliti gizi telah mengambil 200 siswa SMA sebagai sampel awal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan data, hanya 180 kuesioner yang layak dianalisis karena sisanya tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan ciri sampel lanjutan, yaitu A. Memungkinkan estimasi populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. B. Memiliki kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan data. C. Mewakili populasi dengan akurasi terukur. D. Tidak bias karena dipilih secara acak. E. Dapat menghemat biaya penelitian. Pembahasannya, sebelumnya jawabnya adalah B. Memiliki kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan data. Karena sampel lanjutan sering menyaring kembali responden dengan mempertimbangkan syarat tertentu, misalnya kuesioner lengkap sesuai kriteria penelitian, inilah penerapan inklusi dan eksklusi. Lalu soal yang ketiga, dalam penelitian konsumsi energi atlet, peneliti sudah menentukan 100 sampel. Selanjutnya, dari 100 atlet tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam pada 20 atlet yang dipilih secara purposif berdasarkan prestasi. Pemilihan 20 atlet ini disebut A. Subsampling atau sampel lanjutan, B. Sample random sampling, C. Convenience sampling, D. Total sampling,
Extractive sampling. Pembahasannya, sebelumnya jawabannya adalah A. Subsampling atau sampling lanjutannya. Pembahasannya setelah sampel utama ditentukan, peneliti dapat mengambil sebagian lagi untuk tujuan analisis lebih mendalam. Ini adalah yang disebut sampling lanjutan atau subsampling. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.